Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aryastuti. Saya akan melanjutkan wawancara kepada Ibu narasumber. Untuk kali ini adalah hari yang ke-13. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Murniati SPDMM. Beliau merupakan kepala sekolah di SD saya, yaitu SD Negeri Kalilakap 02. Pada hari ke-13 ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan masalah yang kami temui di sekolah, dan saya akan menyelesaikan masalah tersebut yang harus diselesaikan, yaitu mengacu pada dua aspek yang telah saya temui. Pada aspek yang pertama yaitu mengenai tentang minat baca siswa yang rendah pada literasi membaca. Yang kedua adalah guru selalu menggunakan metode ceramah pada saat pembelajaran. Dari masalah tersebut, saya menemukan akar penyebab dari masalah tersebut. Untuk masalah yang pertama adalah minat baca yang rendah terhadap masalah yang pertama adalah minat siswa rendah pada membaca cerita. Setelah saya telusuri melalui hasil wawancara dan menganalisisnya, saya menemukan akar masalah dari penyebab masalah tersebut adalah guru yang belum menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Sehingga pada wawancara kali ini saya ingin menanyakan tentang solusi permasalahan dari masalah tersebut, yaitu yang pertama tentang guru yang belum menerapkan metode pada pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran menjadi kurang diminati oleh siswa, terutama dalam membaca cerita. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Ibu, dari akar permasalahan tersebut, sebaiknya metode yang dapat digunakan dari permasalahan tersebut adalah apa saja, Bu? Terima kasih Bu Indah. Saya cukup tertarik dengan permasalahan yang muncul di kelasnya Bu Indah ya, yaitu tentang kemampuan literasi anak terhadap membaca bacaan yang masih rendah kemampuannya. Jadi dalam hal ini memang banyak faktor yang menyebabkan anak itu kemampuan dalam membacanya itu rendah, terutama untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Indah adalah kemampuan siswa dalam membaca bacaan cerita ya. Nah, ada beberapa hal yang membuat anak-anak itu jenuh dan mungkin bisa dikatakan kemampuannya rendah. Yang pertama adalah kemampuan membaca sesuai dengan intonasi. Ini penting sekali sebetulnya Bu Indah. Saya sering sekali melihat beberapa teman itu memberikan contoh cara membaca cerita itu dengan intonasi yang datar-datar saja. Artinya intonasi yang datar itu adalah intonasi sekedar anak itu mampu membaca. Jadi tidak mungkin ada koma, tetapi komanya ya dibaca sepersekian detik tanpa ada intonasi yang tepat. Sehingga dalam hal ini anak itu juga meniru bagaimana gurunya itu memberikan contoh terhadap bacaan yang dibacakan oleh guru.
Dan kemudian ketika anak meniru kemudian membaca bacaan cerita itu, guru tidak memperbaiki intonasi yang sudah dimunculkan oleh peserta didik. Sehingga anak itu kurang tertarik. Ketika anak membaca kemudian intonasinya datar, ya sudah, anak sekedar membaca tanpa tahu artinya, tanpa tahu maknanya, tanpa mengetahui urutan ceritanya. Nah, ini yang memang harus diperbaiki oleh guru, baik oleh guru maupun siswa dalam hal intonasi membaca. Dan mungkin juga satu hal yang menjadi fokus saya ketika saya melihat guru itu mengajar membaca atau mungkin memberikan cara membaca yang baik, itu guru tidak berperan, tidak memberikan contoh peran yang harus dimunculkan pada bacaan tersebut. Dalam sebuah bacaan biasanya ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung, ya. Nah, pada saat kalimat langsung, guru juga hanya membaca dan anak menirukan apa yang dicontohkan oleh guru. Nah, saya punya pemikiran begini, ketika ada kalimat langsung, kemudian kalimat langsung itu dilakukan oleh satu tokoh di dalam bacaan tersebut, mestinya baik guru maupun anak itu membacanya sesuai dengan penokohan tersebut. Mungkin bisa dibedakan dengan cara membesarkan suara apabila kalimat langsung itu yang menyampaikan adalah tokoh laki-laki. Kemudian dengan mengecilkan suara kalau misalkan tokoh tersebut adalah anak-anak. Atau dengan membuat suara yang berbeda ketika penokohan itu dua orang laki-laki, misalkan satu sebagai ayah, satunya sebagai anak, itu bisa dengan suara yang berbeda. Mungkin dengan cara seperti itu anak akan tertarik. Anak akan tertarik untuk bisa membaca sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. Sehingga ketika intonasi yang tepat dengan penokohan yang tepat juga, mungkin itu menjadi satu daya tarik bagi anak untuk bisa senang dengan bacaan yang diberikan oleh guru kepada anak. Sehingga dengan senang, dengan membaca sesuai dengan penokohan, dengan intonasi yang tepat, mungkin itu akan menambah siswa dalam hal satu, memahami isi bacaan, kemudian tidak jenuh ketika ada bacaan terutama yang berhubungan dengan cerita. Nah, untuk bisa semua itu dikuasai oleh anak dan guru mampu menyampaikannya tentunya dengan metode yang tepat. Ada banyak metode yang tepat yang bisa disampaikan oleh guru untuk masuk ke dalam materi yang disampaikan oleh guru. Ada metode multisensori misalkan, itu bisa digunakan oleh guru dalam proses penguasaan literasi terhadap bacaan, terutama bacaan cerita. Mungkin ada metode lain seperti metode SQ3R, itu juga mungkin bisa digunakan oleh guru dalam rangka pencapaian penguasaan bacaan cerita yang harus dikuasai oleh anak. Sebetulnya banyak metode yang lain. Mungkin nanti Bu Yunda bisa mencarinya. Iya, Bu. Sehingga cuma kadang-kadang kita sebagai guru juga kurang paham dengan metode tersebut, sehingga memang guru perlu membaca dulu ini betul. Metode ini seperti ini caranya. Jadi itulah gurunya harus banyak itu referensi memang harus iya. banyak referensi sehingga nanti ketika kita mengetahui banyak metode yang bisa diterapkan pada saat kita memberikan materi kepada siswa, kita gampang untuk menerapkannya. Oh, ketika metode ini diterapkan, ini loh prosesnya seperti ini. Ini tepatnya untuk materi yang dalam bentuk apa. Sehingga nanti
ketika kita punya banyak menguasai banyak model-model ataupun metode-metode yang digunakan ketika menyampaikan materi, maka kita akan dengan mudah menerapkannya kepada peserta didik. Sehingga itu memang salah satu hal yang harus dikuasai oleh guru adalah bagaimana caranya kita mempelajari metode-metode yang tepat untuk bisa diterapkan pada materi-materi tertentu. Otomatis tidak semua metode itu bisa diterapkan pada semua materi. Ibaratnya kan materi tertentu tergantung materinya. Begitu Bu Indah. Jadi ketika Bu Indah memiliki kesulitan dalam satu masalah, Bu Indah harus mengeksplor nih, mencari manakah metode, manakah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di kelasnya Bu Indah. Begitu Bu Indah. Ya, jadi gurunya harus mencari Ibu supaya pembelajaran berikutnya itu biar siswanya itu lebih menarik, lebih tertarik dengan pembelajaran yang khususnya membaca. oleh Bu Indah. Memang guru harus perlu membaca banyak referensi. Betul sekali. Jangan cuma metode yang digunakan itu saja. Itu kadang membuat siswa juga bosan. Gurunya juga bingung. Iya, bingung, siswanya kurang memahami. Akhirnya semuanya tidak tercapai. Artinya tujuan pembelajaran yang sudah dibuat ya itu tidak tercapai karena memang itu kesalahan penerapan metode. Berarti sebelum pembelajaran guru memang sudah harus mempersiapkan metode ya Bu. Betul. Harus dipersiapkan supaya pembelajaran yang akan dilakukannya itu bisa. Kita lihat dulu karakteristik siswanya, karakteristik materinya. Jadi metode pun tidak asal diterapkan. Kita lihat kira-kira metode ini ketika diterapkan ke anak mampu apa tidak ya menjalankannya. Karena kan setiap metode itu kan ada aturannya. Ada aturannya ya. Nah, ketika saya menggunakan metode ini, kira-kira anak mampu apa tidak? Kemudian misalkan sarpras yang ada di lingkungan kita mendukung apa tidak. Jadi memang itu fungsinya kita merencanakan sebuah program pembelajaran supaya nantinya ketika diterapkan tidak mempersulit kita, tidak mempersulit peserta didik. Sehingga kita memang harus tahu dulu karakteristik masing-masing objek yang harus yang akan kita tuju ya, baik anaknya maupun materinya. Dan jangan lupa kemampuan gurunya juga harus diperhatikan. Saya mampu apa tidak untuk menyajikan metode ini terhadap materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Kalau misalkan gurunya tidak menguasai kemudian itu tetap digunakan, ya otomatis nanti akan mempersulit guru. Gurunya saja belum bisa, apalagi nanti diterapkan kepada peserta didik. Begitu. Jadi memang harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak akan mempersulit siapapun, baik itu guru maupun siswa. Bahkan kalau misalkan kita sudah tahu triknya, metode yang disiapkan oleh Bu Indah itu akan sangat menarik, bahkan akan meningkatkan tujuannya satu, tapi nanti akan bisa tercapai lebih dari satu. Itu kalau metodenya tepat dan Bu Indah sebagai guru menguasai metode tersebut. Jadi jangan takut ketika kita akan menerapkan satu metode. Tetapi kita pelajari metode itu dulu. Bagaimana cara penerapannya, kemudian kira-kira kalau seperti ini siswa mampu apa tidak dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu bentuk untuk PR juga ya bagi guru ketika mau menggunakan metode, baik metode maupun model maupun yang lainnya, sehingga nanti tidak akan mempersulit kedua belah pihak. Terus begini Bu, tadi kan Ibu bilang karakteristik siswa, guru harus melihat karakteristik siswa. Nah di kelas itu kan
pasti karakteristik siswa itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang cuma disuruh membaca sedikit sudah pinter, ada yang harus benar-benar memahami, ada yang harus belajarnya harus sambil bermain. Mereka mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Lah menurut Ibu itu melihat banyaknya karakteristik siswa yang ada di kelas itu metode bagaimana sih yang seharusnya saya terapkan di sini? Apakah saya harus menerapkan untuk si A seperti ini, si B seperti ini atau gimana, Bu? Nah, kalau seperti itu nanti gurunya yang akan Iya, bingung. nah itu 30 alangkah, siswa ya, misal. iya, 30 siswa otomatis karakteristiknya beda-beda, berbeda. iya, Tetapi guru tidak semata-mata ada 30 karakteristik maka akan ada 30 cara misalkan. Kita cukup tahu saja bahwa karakteristik secara umum di kelas ini adalah berarti secara seperti umum ini. ya Iya. Bu ya diambil. Tetapi kita tidak boleh lepas dari karakteristik individu. Artinya apa? Perlakuan kita terhadap individu itu disesuaikan dengan karakteristik individu tersebut. Contoh misalkan, si A karakteristiknya seperti ini, kemudian si A itu melakukan kesalahan. Kita tahu karakteristiknya si A itu adalah temperamen misalkan. Guru harus tahu ketika saya menghadapi anak yang temperamen, maka kita harus seperti apa. Jangan disamakan ketika kita menghadapi anak yang temperamen, kemudian perlakuan kita terhadap anak tersebut sama dengan menghadapi anak yang tidak temperamen. Itu kalau menghadapi anak secara individu. Tetapi dalam proses pembelajaran otomatis kita harus melihat secara umum. Artinya secara umum adalah begini. Ada anak yang bisa menerima pembelajaran hanya melalui teknik auditif. Artinya mendengar saja mereka sudah bisa paham. Ada anak yang harus menerima pelajaran itu dengan mendengar dan dengan melihat. Ada anak lagi yang mungkin hanya cukup melihat saja tanpa ada suara, dia tahu maksudnya. Nah, kita sebagai guru bagaimana? Kalau misalkan ada anak yang seperti itu, maka kita bisa menyimpulkan. Maka media yang harus saya gunakan adalah yang ada suaranya dan yang ada gambarnya. Sehingga ketika kita menggunakan ada suara dan ada gambar, maka akan meraup semua yang ada di dalam kelas. Begitu. Jadi kemampuan guru dalam menyimpulkan sesuatu itu penting sekali. Jadi bukan satu-satu. Ini anak harus menggunakan auditif, saya pakainya ini. Kemudian untuk anak ini pakainya dia harus melihat, berarti pakainya video. Maka kalau ada 30 anak akan ada 30 media. Kan tidak mungkin. Sehingga kita menyimpulkan seperti ini. Makanya guru itu harus inovatif. Bagaimana caranya supaya anak itu senang dan tidak jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di dalam kelas Bu Indah. Begitu Bu Indah. Nggih. Matur nuwun Ibu. Untuk permasalahan yang kedua, ini sebetulnya hampir sama dengan permasalahan yang kedua, yang pertama ya Bu, yaitu di mana guru itu pada setiap pembelajaran selalu menggunakan metode ceramah. Nah, setelah dicari akar permasalahannya, ternyata karena guru tersebut belum menguasai model-model pembelajaran, sehingga guru tersebut selalu menggunakan metode ceramah terus. Karena mungkin beliau itu belum menguasai model-model pembelajaran, sehingga di samping metode ceramah itu mudah atau lebih praktis, akhirnya dia itu selalu menggunakan metode ceramah. Menurut Ibu, bagaimana caranya agar guru-guru terutama di SD kita itu selalu menggunakan model pembelajaran yang berinovatif, Bu? Sekarang kan zamannya milenial, mungkin banyak sekali pembelajaran yang inovatif. Jadi bagaimana sih
supaya guru-guru selalu menggunakan pembelajaran yang inovatif. Bagaimana solusinya ya? Baik Bu Indah. Ini masalahnya terjadi di kelasnya siapa? Di kelas saya. Ya, berarti artinya guru tersebut adalah Bu Indah sendiri ya? Ya. Saya ingin bertanya ini sama Bu Indah. Bu Indah sendiri model-model pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang selama ini digunakan oleh Bu Indah di kelas itu bisa mengatasi anak ataupun membantu anak dalam penyerapan materi yang disampaikan oleh Bu Indah apa belum? Jujur saja ya Bu, misalnya kalau menggunakan metode yang monoton, misalnya kalau saya sendiri menggunakan ceramah terus itu biasanya kadang-kadang anak itu menerima pembelajaran dari gurunya, menerima ilmu dari gurunya kadang-kadang kurang Bu, kurang, Setengah. iya kurang karena Bu gurunya ceramah terus Bosen ya bosen, anaknya. akhirnya jenuh, akhirnya anak-anak jadi ya tidak bisa menangkap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kalau Bu Indah tahu seperti itu, kenapa diteruskan? Nah itu Bu, karena metode ceramah itu paling mudah, paling mudah digunakan dan tidak memerlukan persiapan yang lama, Biaya dan persiapan. persiapan yang lama waktu sehingga guru walaupun tanpa persiapan langsung bisa maju ke kelas, langsung bisa Cukup dengan ceramah ya. gitu. Sehingga kayaknya kok siswanya tetap ayam, malah ngantuk, malah itu kadang malah padahal guru sudah tahu siswa bosan. Cuma kok kenapa ya? Karena saya sendiri model-modelnya belum mencoba ya. model-modelnya terus belum dikuasai juga. Itu Nah, gimana nanti Bu? kalau misalkan Bu Indah sudah menyadari ini lebih baik, artinya Bu Indah kan sudah menyadari sendiri bahwa ketidakberhasilan atau masalah yang ada di dalam kelasnya Bu Indah itu sumbernya dari Bu Indah sendiri sebagai guru. Artinya ketika Bu Indah menyampaikan materi kepada siswa itu masih nyaman menggunakan metode ceramah karena dirasa oleh Bu Indah tanpa persiapan apapun Bu Indah bisa langsung jalan ya, bisa langsung menyampaikan, bahkan mungkin tidak membaca materi saja Bu Indah sudah hafal di luar kepala. Tapi RPP-nya dibaca ya Bu Indah ya? Dibaca. Iya dibaca. RPP-nya dibaca tapi tetap menggunakan metodenya yang itu saja. Metodenya yang belum berkembang. Jadi sebetulnya ini diperlukan kesadaran dari guru Bu Indah. Jadi dari Bu Indah sendiri dibutuhkan sebuah kesadaran untuk berusaha mempelajari metode-metode yang mungkin bisa dengan bisa meningkatkan motivasinya anak, mungkin prestasinya anak, mungkin juga kejenuhan anak. Artinya kejenuhan anak itu dapat diatasi dengan metode yang akan digunakan oleh Bu Indah. Bahkan tidak hanya metode saja, mungkin model-model pembelajaran yang berbasis PPL atau PJPL itu juga harus Bu Indah kuasai, sehingga nanti kalau Bu Indah sudah banyak referensinya, banyak model-model yang dikuasai, metode-metode yang dikuasai oleh Bu Indah kemudian diterapkan kepada siswa, maka Bu Indah akan sama seperti model ceramah. Tanpa harus mempersiapkan pun Bu Indah akan mampu menggunakan model-model tersebut, kecuali dengan media-media yang memang harus dipersiapkan. Contoh media-media yang harus dipersiapkan itu kan misalkan media konkret, media ada percobaan, ada apa, itu kan harus disiapkan. Nah, Bu Indah harus menguasai itu dulu, sehingga kalau misalkan seorang guru sudah menguasai dan banyak literasinya tentang model-model tersebut, akan lebih mudah dan mungkin Bu Indah akan tahu kapan saya harus menggunakan model A, kapan saya harus menggunakan model B,
ketika saya mengalami masalah ini, model apa, metode apa, strategi yang seperti apa yang harus saya terapkan. Itu Bu Indah akan lebih mudah karena Bu Indah tahu karakteristik dari masing-masing metode, model, strategi, dan segala sesuatu yang mungkin bisa membantu masalah yang ada di kelas Bu Indah. Ketika kita sudah mengetahui karakteristik masing-masing model tersebut, masing-masing metode tersebut, maka kita dengan mudah, oh anak mengalami masalah dalam hal ini. Berarti nanti mungkin saya bisa menggunakan model ini. Atau mungkin Bu Indah bisa menyatukan berbagai macam cara yang digunakan oleh Bu Indah, kemudian cara tersebut digabungkan jadi satu menjadi model terbaru bagi Bu Indah. Mungkin dengan membuat singkatan, mungkin dengan membuat apa sehingga menjadi model terbaru yang diciptakan oleh Bu Indah sebetulnya sudah ada tetapi dikolaborasikan sehingga menjadi model baru. Itu bisa Bu Indah. Asal tidak lepas dari kemampuan menyelesaikan masalah yang harus dikuasai oleh siswa. Bagaimana siswa harus menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi sebetulnya kalau inovasinya bagus, kemudian kemampuan yang penting itu, kemampuan dalam menerapkan model, kemampuan dalam menguasai model-model, kemudian strategi ataupun metode-metode yang akan diterapkan oleh guru kepada siswa di dalam kelasnya masing-masing. Jadi ini kembali lagi ya Bu, harus kembali ke gurunya. Kembali ke gurunya. Apakah menurut Ibu untuk menguasai model-model tersebut, guru itu perlu mengikuti seminar atau workshop itu menurut Ibu perlu nggak Bu? Perlu. Workshop perlu. Artinya mengapa ada workshop ya? Mungkin ketika guru mencoba untuk satu model di dalam kelas, kan gurunya belum menguasai. Ketika langsung diterapkan ke anak, guru akan bingung, aduh bagaimana ya setelah ini seperti apa. Tapi ketika workshop ya, misalkan kita di KKG misalkan, ayo kita mencoba menggunakan model ini. Kemudian teman-teman ya seperti peer teaching lah. Jadi kita latihannya dengan teman-teman. Nanti setelah kita tahu oh seperti ini penerapannya, nanti kan kita ada masukan lah ya dari teman-teman. Nah setelah kita tahu, biasanya kalau mempraktekkan itu akan dengan cepat melekat. Ya urut-urutannya seperti ini ketika kita menggunakan model ini, ketika menggunakan metode ini kita urut-urutannya seperti ini. Biasanya kalau kita melaksanakan langsung, kita itu akan lebih mudah. Nah ketika kita lihat daripada teori yang fase pertama ini fase aduh bagaimana ini kita bingung. Kalau dipraktekkan akan lebih mudah. Nah, ketika kita mempraktekkan dengan teman di KKG, kemudian kita sudah paham, baru kita terapkan di anak, itu akan lebih bagus lagi. Jadi itu sebagai ajang untuk latihan ya. Jadi di samping kita sudah tahu urutannya, ketika diterapkan seperti ini, ya kita sih boleh langsung menerapkan ke anak, tapi akan lebih bagusnya ketika kita, ayolah kita bareng-bareng dengan teman-teman. Nanti kalau sudah diterapkan ke anak, sehingga ketika diterapkan anak kita sudah bisa menghandle ya. Ini loh setelah ini seperti ini loh. Jadi kita sudah tahu dulu itu seperti itu. Jadi monggo lah nanti dengan KKG ya bareng-bareng. Untuk belajar menemukan berbagai solusi untuk mencari pembelajaran yang inovatif. Iya betul seperti itu. Gunakan KKG yang ada di Dabin kita untuk bisa mengembangkan, untuk saling melengkapi ya Bu. Jadi misalnya guru yang satu belum bisa dibantu dengan guru yang lain sehingga bisa menemukan solusi dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Dan jangan lupa tidak hanya dipelajari toh, harus diterapkan. Nah itu khususnya untuk menangani masalah-masalah yang ada di kelas Bu Indah. Mungkin dengan cara seperti itu
semua guru akan bisa menyelesaikan masalahnya Iya, yang pada ada di kelas kelasnya tersebut. masing-masing. Karena memang tidak semua, tadi sempat saya sampaikan ya bahwa tidak semua materi bisa diselesaikan dengan model Metode. atau metode pembelajaran X. Tapi paling tidak kalau kita punya banyak jenis-jenis metode yang kita kuasai, maka kita akan mampu menerapkan dan mampu segera mengeksekusi apa yang harus saya lakukan, begitu Bu Indah. Jadi kembali lagi ke gurunya Ya, untuk belajar kembali. ya, Iya, untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana sih metode atau model-model pembelajaran inovatif, betul sekali. sehingga guru itu bisa berkembang ya, jangan monoton ceramah terus dari ya dari awal sampai akhir ceramah, dari 10 tahun yang lalu ceramah, sekarang ceramah terus ya. Jadi begitu. Nah, demikianlah wawancara hari ini. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Untuk teman-teman semua tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat teman-teman. Ya. Demikianlah wawancara kami bersama Ibu Kepala Sekolah. Jika dari awal sampai akhirnya banyak kata yang kurang atau berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.